Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MBS Talk, teman setia di segala rasa. Hey. Serdaya banget ya kayaknya ya. Iya nih. Dan kembali lagi dengan program-program dari MBS Talk yang sangat keren gak sih pastinya? Iya, benar sekali. Dengan apa ini namanya? Iya, perkenalan diri dulu dong. Aku dulu apa kamu dulu? Aku dulu. Oke, boleh. siap. Aku Tiara Luvia. Dari mana? Prodi apa enggak sih? Oh iya, dari Brebes. Prodinya prodi KPI nih. Kalau kamu? Kalau aku April. Udah pada tahu lah mitra MBS ya nggak sih? Iya. Udah tahu lah, aku April dari KPI semester 4. Sama juga nih dari Brebes juga. Ya. Oke. Ini di sini mau ngapain sih? Iya sih, di sini mau ngapain sih? Di sini tuh kita mau, ya sebenarnya mau bahas-bahas biasa aja. Tapi karena kita ini lagi Ramadan nih mitra MBS, jadi kita mau bahas soal suka duka anak kos pas puasa nih. Iya, pas puasa. Aku mau nanya boleh gak sih? Boleh. Mau nanya apa nih? Kamu sebelumnya udah ini belum sih? Udah pernah ngerantau, ngekos atau pondok nih? Oh, alhamdulillah. Jangan-jangan pondok. Ya. Kok kamu tahu nih? Kamu nebak apa gimana nih? Mukanya muka-muka anak pondok sih. Anak baik-baik banget soalnya. Gitu. Kebetulan kemarin itu pas SMA ya, SMA 3 tahun saya mondok. Jadi saya udah pernah ngerasain ngerantau nih. Iya. Kalau kamu sendiri udah pernah ngerantau belum? Kalau aku jelas udah ya. Waktu SMA aku tuh ngekos gitu. Ngekos dan jarang pulang juga sama kayak sekarang nih. Jadi sama nih ya. Sama vibes-nya sebenarnya udah biasa sih kayak gini gitu. Anak rantau banget nih. Iya. Ini kan kita ngomongin mau Iya nih. Ramadan ya. Iya. Mau ngomongin Ramadan maksudnya. Ngomongin Ramadan jelas banget gak sih kalau vibes-nya Ramadan itu pasti kayak udah ada tanda-tandanya. Pasti dari Hamin Iya. sebelum Ramadan pasti udah kerasa kayak wah ini tuh bentar lagi mau Ramadan. Pasti rasanya juga udah kayak pasti juga ada iklan enggak sih? Boleh sebut merek ya? Boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa lah ya. Boleh, pasti boleh. iklan sirup nggak sih? Iya. Sirup nastar, cookies itu mesti puasa Banyak, gitu, masa banyak. puasa. Bahkan belum Lebaran aja malah udah tayangnya yang Lebaran ya nggak? Iya nih. Nah, Nah, vibes Ramadan tuh menurut kamu gimana sih, Pril? vibes Ramadan itu menurut aku adem ya. Karena apa? Karena di setiap musola, masjid di sekitar kita itu pasti ada alunan-alunan ayat Al-Qur'an. Ya gimana ya? Gimana nggak adem Masya coba? Allah, Karena ada iya. kayak gitu gitu. Terus Kalau biasanya kamu? nih kalau sahur kan kita kan masih tidur kan. Iya. Kalau hari-hari biasa nih kan masih tidur. Tapi kan kalau bulan Ramadan kan sahur tuh jam 3 tuh udah bangun kayak gitu kan. Apalagi Waduh. dulu misalnya anak pondok pasti jam 3 tuh kan bangun terus kayak sempetin buat tahajud gitu-gitu. Masya Allah, aku di sini merasa aku orang biasa Enggak, masuk enggak, UIN enggak, itu enggak. seperti Kan Tapi seru nggak sih? alhamdulillah dong masuk UIN gitu kan. iya. Tapi seru nggak sih pondok itu dulu pada saat puasa gitu? Seru banget apalagi kan kalau di rumah kan paling beberapa orang doang kan sama keluarga doang. Tapi kan kalau anak pondok kan itu rame-rame, terus kayak misal mau buka tuh kayak ngambil bareng-bareng makanannya, sholat raweh bareng-bareng, ngaji Al-Qur'an bareng-bareng kayak gitu loh. Jadi kayak ya vibes-nya itu emang lebih berasa banget gitu loh. Kalau di pondok tuh kan ngaji juga kan, harus ngaji jam ini ngaji lalaran ini kayak gitu. Insya Allah, kalau aku sih ya sebenarnya rutinitas normal manusia biasa ya. Ya sama beberapa momen ada yang kayak bareng-bareng kayak gitu. Beberapa momen kayak misalkan aku nyari takjil nih sebagai anak kos ya, bukan anak pondok, maaf. Anak kos biasa. Itu ya gimana nyari takjil pas mau buka tuh emang bareng-bareng selalu kayak gitu. Kalau kamu kan pasti 24 jam tuh bareng terus nggak sih kamu sebagai anak pondok dulu? Iya, Ya kan? bareng terus. Jadi kayak kalau misal mau nyari takjil pun kan pas dulu juga kan zamanku kan corona kan. Jadi penjualnya itu kan di luar gerbang gitu kan. Jadi nanti kalau pas menjelang buka gitu ya? Buka itu nanti rame banget itu di dalam gerbang, soalnya kan corona kan, kayak gitu kan. Kayak antri sembako. Iya. Rame banget, Real, coba bayangin. Iya ya ampun. Nah kalau aku boleh nanya lagi nggak? Boleh. Oke. Kalau kamu nih perbedaan dulu kan dulu kan rantau juga tapi pondok. Iya. Nah kalau sekarang ini kan kamu anak kos nggak sih? Anak kos. Anak kos. Tapi masih mukanya masih anak baik-baik juga kok, mitra MBS ya. Enggak kok, enggak, aslinya Iya. enggak.
Jangan Nggak sebaik gitu. itu. Ya, Nggak semua sebaik manusia itu. punya kesalahan. Kesalahan, Nggak semua keburukan manusia dan tuh. kebaikan masing-masing. Iya. Terus juga tadi mau ngomong apa? Oke. Tadi aku mau nanya soal ada nggak sih kayak vibes-nya beda nih kamu sebagai anak pondok dulu, anak rantau dulu sama yang sekarang ngekos nih? Pasti beda banget Iya. sih. Soalnya kan apalagi sekarang aku kan kosnya tuh di wilayah yang kebanyakan nonis. Wah, ini menarik nih Mitra Jadi kan BS. kayak Menarik sekali ya. dulunya itu kan kayak aku hidup di keramaian, emang orang-orangnya emang bener-bener yang satu agama gitu kan. Terus kayak apa-apa bareng gitu kan. Dan sekarang itu kebetulan tempatnya di Lingkungan-lingkungan kayak gitu. Lingkungan nonis. Jadi kan kalau misal mau apa terawih, kalau mau terawih ya kita harus bareng-bareng satu kos itu kan, naik motor, masjidnya juga kan agak jauh gitu kan. Kalau dulu di pondok kan emang ada musola sendiri kan di dalam pondok, jadi kayak ya udah males-malesan gitu loh, malahan agak kemales. Tapi kan kalau sekarang kan anak kos, jadi kayak ya udah apa harus niat banget, malah sekarang tuh niat banget, malah yang jadi kangen gitu loh vibes anak kos Kosnya. Ramadan gitu. Ya sebenarnya sama sih, aku juga di sini sebagai anak kos lagi ya, dan udah terbiasa dengan hal-hal yang kayak bareng-bareng, kadang bareng, kadang sendirian gitu. Nah satunya tadi tuh terawih bareng juga. Tapi yang aku highlight di sini itu kamu bisa ya misalnya di lingkungan yang kayak gitu. Tapi kan karena teman-teman kamu itu kan yang diajak tarawih itu kan ya, itu alhamdulillahnya kan aku juga ngekosnya kan di ini kan, ibu kosku itu anak nonis, orang nonis. Orang yang Mitra MBS emang kita terlalu excited karena ya. Tapi apa namanya yang ngekos tuh kebanyakan anak UIN, jadi kan kita kan sepantaran juga kan, jadi kalau mau ke sana ke sini ya bareng, kalau mau nyari takjil itu nanti rame-rame gitu kan, apa naik motor nanti apa kalau menjelang buka itu namanya apa, ngabuburit. Kalau ngabuburit nanti ngabuburit bareng gitu kan. Kadang juga sempat pas itu kita ngajak ibu kosnya kayak gitu. Wah, enak banget ibu kosnya. Alhamdulillah sih, toleransinya itu kayak kuat banget ya. Ya jelas ya, kalau apa ya, kalau kadang emang sih orang-orang kayak gitu tuh apa ya karena mungkin orang-orang di situ berpendidikan juga nggak sih? Iya. Aku jujur udah pernah lihat ibu kosnya dia sih sebenarnya, Mitra ini terlalu gimmick banget sebenarnya. Gimana nih? Oke. Kalau aku gantian dong, aku yang nanya. Ya, boleh dong. Boleh ya? Boleh kan. Nah, kalau perbedaan kamu pas ngekos pas SMA nih sama sekarang, itu perbedaannya apa sih kalau pas bulan Ramadan ini? Kalau bulan Ramadan, karena udah berpengalaman di bulan Ramadan tahun lalu nih ya, itu rasanya tuh bedanya cuma di kesibukan aja sih. Mungkin di sini kesibukannya lebih ada, jadi kayak nggak kerasa aja ya udah mau buka gitu loh. Jadi nggak feeling lonely ibaratnya gitu loh. Nggak ngerasa kayak gitu. Dan kalau dulu itu mungkin apa-apa masih sendiri ya. Kadang emang bareng-bareng juga. Cuman di sini lebih asik aja karena kesibukan itu gitu. Sekarang udah pada gede, udah punya kesibukan. Bener banget gitu. Dan aku memaklumi itu semua karena kayaknya nggak lengkap nggak sih kalau sebagai anak rantau itu nggak ngerasain yang namanya feeling lonely gitu ya. Pasti ngerasain kan gitu. Terus juga pasti kalau misal kita kan anak rantau nih, pasti kayak kangen dong vibes Ramadan di rumah, iya nggak sih? Kangen banget nih, jangan ditanyain ya. Emang itu Ramadan di rumah itu memang benar-benar momen paling ditunggu-tunggu juga. Kita cuma bisa ngerasain pas mau ini kali ya, Idul Fitri, Lebaran gitu ya. Tapi juga kita nggak tahu ini nanti mau bakal pulang atau nggak, ya nggak sih? Iya sih. Ya kan? Soalnya kan gini ya, anak rantau sekarang kan juga jauh kan. Kalau dulu kan kita rantaunya masih deket lah. Soalnya kan SMA kita kan masih deket-deket juga kan. Nah sekarang kan udah kayak beda kotanya itu jauh gitu kan. Jauh jadi banget. Kayak kalau mau pulang juga membutuhkan tenaga, waktu, biaya juga, bolak-baliknya itu juga kan kita pikirin ya. Gak cuma sekedar kita pengen aja, tapi kan kita juga memikirkan yang lainnya gitu. Tapi siapa sih yang nggak mau Lebaran di rumah, Ramadan di rumah maksudnya? Iya kan. Lebaran dan Ramadan di rumah kan? Lebaran sih lebih ini. Soalnya kan Lebaran kan orang-orang pada pulang kampung nggak sih? Kayak anak-anak rantau, orang-orang rantau. Tapi aku juga sering juga sih kayak teman-temanku yang emang rantaunya dari kayak Sumatera, Kalimantan, dia nggak pulang, itu rasanya kayak kita aja bersyukur nggak sih kayak kita pulang gitu, pernah soalnya pulang emang kita gitu. Kan masih satu Jawa gitu kan.
Jadi ya gimana masih bisa pulang dan itu yang perlu kita syukurin gitu. Nah, aku mau nanya nih. Iya, kalau boleh. kamu di rumah Ramadan momen Ramadan di rumah nih yang paling apa ya? Bikin kayak kayak kan menjadi kenangan. Aduh, belibet banget nih Mitra MBS karena kita terlalu excited. Oke? Terlalu excited. Boleh aku jawab nih. Iya. Nah, kalau misal yang bikin terkenang ya di rumah itu ya pasti yang bikin kangen itu masakan orang tua, masakan ibu apalagi kan. Masakan ibu itu nggak ada gantinya gitu kan. Walaupun di sini emang banyak sih makanan yang enak banyak, cuman kan kayak beda juga kalau misal tangan ibu langsung yang buat. Kenapa bisa gitu ya? Apalagi pas buka sama pas sahur itu ditemenin sama keluarga. Ya ampun, gitu nonton biasanya ini nonton bareng gak sih? Iya benar. Ngabuburit juga kadang kan di rumah. Terus kayak kalau abis terawih kan biasanya kan ngobrol bareng sama keluarga kayak gitu. Bahkan nggak cuma keluarga doang, tetangga pun kayak kadang kamu gini nggak sih kalau di aku tuh gini di luar mana? Di luar rumah maksudnya, di luar rumah itu kayak sering banget tetangga-tetangga itu kayak ngumpul gitu tuh vibes-nya. Ya ampun, ini solid banget terus ya. Petasan. Aduh, itu wajib, kan? Itu wajib sih, itu wajib. Kalau di sini udah dengerin petasan belum nih? Kan ini kan udah bulan puasa kan? Kemarin udah ya. Dan itu jujur baru pertama kali aku dengerin petasan dan itu mengganggu. Dulu kan kayak ngerasa rame gitu nggak sih? Iya, soalnya kan dulu juga kita menikmati. Kalau sekarang kan kita anak kos, terus juga kan walaupun puasa kan dari pagi sampai sore itu kan kita kegiatan kan di luar kos. Jadi kayak pulang-pulang tuh kita pengen istirahat kayak gitu kan. Ya gimana ya, itu udah jadi rutinitas yang apa ya, aduh. Akhirnya kalau dipikir-pikir lagi kangen juga ya suasana kayak gitu. Kan sekarang kayak gampang capek gitu nggak sih? Kayak udah gede malah nambah rentan. Untuk momen favorit kamu di rumah tuh ngapain? Mesti kayak pas Ramadan. Pas Ramadan kalau aku sih ya, kan biasanya tuh di rumah itu ada satu orang yang biasanya emang kayak beliin petasan gitu loh. Iya. Tapi bukan orang rumah, tapi anak tetangga gitu loh. Iya. Jadi dia itu kebetulan orang kaya kan, terus nyalain petasan gitu kan. Terus petasannya itu kayak biarin kita yang nyalain gitu loh. Jadi kayak bikin kangen suasana rumah gitu. Iya, benar sih. Terus ini sih kalau aku tuh kangennya tuh kalau abis subuhan itu ada jalan-jalan bareng. Kamu gitu nggak sih? Jogging nggak sih? Jogging main kedok. Ini lebar-lebaran petasan ya nggak? Itu tapi seru banget sih. Sekarang di sini kalau mau kayak gitu juga kan kita harus nyari temen dulu. Iya, ada juga tempat di sini kan nggak semuanya bisa buat senang-senang nggak sih buat kayak gitu. Kan emang udah wilayah kita. Ya ini batas apa? Ini teritorial kita nih, gitu nggak sih? Terus ada lagi nih, pas sebelum subuh biasanya kalau sebelum subuh kita habis sahur nih. Kan itu kalau aku di rumah nih biasanya kayak pada main raket gitu loh, pada main badminton gitu. Nanti di jalanan, jalannya itu kayak di portal. Buat kita main badminton doang. Itu bikin kangen sih. Itu kangen banget sih. Itu momen-momen habis subuh, habis terawih, mau buka. Tuh emang momen-momen yang kita terus tadi kan udah ngomongin ini ya, apa sih kangen di rumah. Tadi masakan ibu juga. Aku mau nanya juga. Masakan ibu paling favorit, masakan Ramadan sih kayak. Sebenarnya ini semua umum ya, pernah ngerasain. Cuma kayaknya ini paling favorit deh gitu. Karena ini tangannya ibu yang buat. Itu apa menurut kamu? Kalau aku sih sebenarnya apa aja masuk ya. Yang penting masakan ibu juga kan enak kan gitu kan. Tapi kalau aku sih yang bikin kayak kangen ya, kangen itu masakan ibu tuh kayak kalau buka itu pasti ada tahu ini ada lalapannya. Lalapan ibuku tuh sering kalau di rumah itu pakainya terong yang itu yang bulat-bulat itu. Iya. Kamu makan terong? Iya, emang kenapa? Terus sama kayak pasti ada itu sih sayur-sayur kayak gitu. Terus sama kalau misal sahur tuh paling ibuku tuh capcay kayak gitu loh. Sama tumis kangkung walaupun sederhana tapi masakan ibu tuh bener-bener nggak ada duanya. Takjilnya apa? Takjilnya ya seperti orang-orang pada umumnya sih, itu tapi kolak. Kolak. Tapi kan kalau dibuat dari tangan ibu itu emang beda ya rasanya ya. Kalau kamu sih kalau kamu sama aku kayak kamu kayak gitu. Makan makanan beratnya ya sama kayak capcay segala macam kayak gitu kan. Ininya takjilnya kayak kolak gitu. Tapi emang aku tuh pernah eksperimen Aku pernah eksperimen kalau aku beli nih kolak di tempat lain dan kolaknya ibu beneran
beda lagi. Kenapa ya? Rumusnya apa ya? Itu Kayak yang aku bikinan bingung. kita sendiri juga beda tau. Beda. Ya kan? Tapi kita juga calon-calon ibu gak sih? Ibu yang nanti mungkin rasa masakan kita akan dikenang sama anak kita. Kok bahasnya gini akhirnya ya ampun. Oke. Apalagi nih masakan yang bikin kamu kangen vibes rumah Ramadan nih. Apalagi? Tadi udah sahur, tapi sahur di aku nih ada hal yang menarik nih. Apa nih? Kalau sahur, kalau di aku tuh ini apa, di depan pintu itu pasti kayak ada yang ngetok gitu, dan itu minta beras gitu loh orang-orangnya. Kayak ibaratnya kayak imbalan karena kita tuh udah bangunin. sahur, iya nggak sih? Kalau di kamu itu namanya apa sih? Nggak tahu ya apa ya, pokoknya kayak gitulah. Aku tuh biasanya ada tektokan sih, tapi kalau di aku tuh yang unik lagi nih di daerah aku tuh kalau misal bangunin sahur itu pakainya apa coba? Apa? Pakainya orjen. Sama. Mitra MBS nih, Mitra MBS. Perlu Mitra MBS tahu kalau origin itu maksudnya kayak ada sound keliling gitu loh Mitra MBS. Tapi itu lagunya dangdut kalau dia. Bener. Kalau tapi kamu, asik sama dangdut. Karena dan itu lagunya tiap hari sampai kita hafal ya. Kayak tapi itu tuh banguninnya itu jam 2, jam 1 gitu loh. Kalau biasanya kan orang-orang kan sahurnya kan pada jam mepet 3, mau subuh kan, kayak jam 4 itu bener baru apa namanya baru nyiapin lah buat sahur. Kalau kita tuh urgennya itu di jam 1, jam 2 gitu. Oke deh, kita terlalu banyak ngomongin soal kenangan-kenangan kita. Terus juga tadi udah bahas soal kita sebagai anak rantau, anak kos, anak pondok seperti yang di samping saya ini. Tapi perbedaannya jauh banget sih. Tapi nggak apa-apa kan. Alhamdulillah jadi kan kayak bisa bisa menyesuaikan diri gitu loh. Betul banget. Dan aku sendiri sebagai anak rantau sekarang juga kan masih menikmati kesibukan-kesibukan, dan dia juga nih Mitra MBS masih menikmati kesibukan-kesibukan di Ramadan kali ini. Semoga Ramadan kali ini kami berdua sebagai anak rantau bisa dilancarkan semuanya sampai tuntas, sampai kita Lebaran itu bisa pulang. Amin gitu. Pulang bisnis kita enggak? Itu salah satu bisnis kita ya. Banget sih. Apalagi kalau dulu kan ini nginget dulu lagi ya. Kalau dulu kan sebelum puasa kan, apalagi kalau puasa hari pertama itu pasti di rumah. Oh iya, kamu bener banget. juga nggak sih? Betul tapi sekarang banget. Tuh kayak nggak bisa. Ya apa ya, kita tuh nggak mencari kesibukan, tapi kesibukan tuh cari kita yang gitu deh pokoknya. Apa banget deh, ya ampun. Nah buat Mitra MBS juga pasti ada yang dari luar Jawa kan. Nanti bisa komen di bawah ya, bisa komen di bawah kayak vibes-nya suka dukanya apa aja sebagai anak rantau gitu kan. Barangkali kita obrolan tadi itu sudah terwakilkan gitu. Ini udah terlalu lama nggak sih kita ngobrol dan asik banget gitu. Pasti excited banget sih mau ngobrolin ini ya. Ya pasti di sesi-sesi selanjutnya bakal lebih asik lagi karena MBS Talk sih nggak? MBS Talk. Nah ya nggak sih, oke. Mungkin itu aja ya sih yang bisa kita sampaikan dan bisa kita ceritain di sesi MBS Talks ini. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel kita ya. Kita tutup dengan tagline kita nggak sih? Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.